Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang rasanya Pak Jaka bisa berjumpa kembali dengan anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan kisah kita tentang Nabi Muhammad SAW, teladanku. Kali ini kita sudah memasuki jilid yang kedua, yaitu masa muda Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan lalu, kita sudah mendengarkan cerita dari Pak Jaka, yaitu tentang bagaimana Nabi Muhammad di masa anak-anaknya pernah didatangi oleh dua orang berjubah putih yang kemudian membelah dada beliau, mengambil jantungnya dan kemudian menyucikannya. Nah, kali ini kita akan lanjutkan kisah tersebut, yaitu percakapan antara Halimatus Sa'diyah dengan Bunda Aminah. Kira-kira bagaimana ya ceritanya? Yuk kita simak. Karena kejadian tersebut, Halimah kembali ke Mekah dan menyerahkan Muhammad SAW kepada ibunya. Aminah menerima kedatangan mereka dengan rasa heran. "Mengapa engkau mengantarkannya kepadaku, wahai ibu susuan? Padahal sebelumnya engkau meminta ia tinggal denganmu." Kemudian Bunda Halimah menjawab, "Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membesarkan Muhammad. Aku menyelesaikan apa yang menjadi tugasku. Aku merasa takut karena banyak kejadian terjadi kepadanya. Jadi, dia aku kembalikan kepadamu seperti yang engkau inginkan." Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Begitu kata Bunda Aminah kepada Bunda Halimah. "Berkatalah kepadaku dengan jujur." Kemudian Bunda Halimah sempat terdiam sejenak, lalu menceritakan. Ada dua orang berbaju putih membawanya ke puncak bukit. Kemudian mereka berdua membelah dan mengeluarkan sesuatu dari dada Muhammad. Setelah berkata demikian, Halimah mengangkat wajahnya dan memandang Bunda Aminah. Tetapi ia terkejut karena wajah dari Bunda Aminah begitu tenang. Tidak ada rasa panik, tidak ada rasa heran, dan lain sebagainya. "Apakah engkau takut? Setanlah yang mengganggunya," kata Bunda Aminah. Bunda Halimah kemudian mengangguk. "Itulah sebenarnya yang membuatku khawatir, sehingga cepat-cepat mengembalikannya kepadamu." Begitu kata Bunda Halimah. Nah, anak-anak, kemudian Aminah menarik napas dan kemudian berkata, "Demi Allah," katanya, "setan tidak akan dapat jalan untuk masuk ke dalam jiwa Muhammad. Sesungguhnya anakku akan menjadi orang besar pada hari kemudian. Ketika aku mengandungnya, aku melihat sinar keluar dari perutku. Dengan sinar tersebut, aku bisa melihat istana-istana di Busra yang menjadi terang benderang. Demi Allah, aku belum pernah melihat orang yang mengandung lebih ringan dan lebih mudah seperti yang aku rasakan. Ketika aku melahirkannya, dia meletakkan tangan kecilnya di tanah dan kepalanya menghadap ke langit." Begitu kata Bunda Aminah. Bunda Halimah yang mendengar semua itu merasa takjub. Bunda Aminah menyentuh tangan Bunda Halimah dan berkata dengan lembut, "Biarkanlah dia bersamamu dan pulanglah dengan tenang." Nah, anak-anak tersayang, Muhammad kecil pun kembali dibawa pulang oleh Bunda Halimah. Namun, lagi-lagi terjadi sebuah peristiwa yang membuatnya akhirnya mengantarkan Nabi Muhammad kembali kepada Aminah untuk selamanya. Kira-kira kejadiannya seperti apa ya? Nah, jadi seperti ini anak-anak yang dirahmati Allah. Nabi Muhammad itu telah digambarkan di dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu mengenai bagaimana fisik beliau, bagaimana perilaku beliau, bagaimana tanda dan ciri-ciri beliau, semuanya sudah dijelaskan di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Jadi orang-orang yang beragama Yahudi dan beragama Nasrani sudah memahami betul bagaimana ciri-ciri baik itu fisik maupun perilaku Nabi Muhammad jauh sebelum Nabi Muhammad lahir.
Bukan cuma ratusan, bahkan ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, mereka semua sudah menunggu-nunggu Nabi akhir zaman. Namun, yang menjadikan mereka itu iri adalah mereka berharap Nabi akhir zaman adalah dari golongan mereka, yaitu Bani Israel. Tetapi Allah menakdirkan yang sebaliknya, bahwa Nabi Muhammad lahir dari bangsa Arab. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah yang terjadi dengan Nabi Muhammad kecil? Yuk kita simak di episode selanjutnya. Sekian dari Pak Jaka, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita sama-sama menambah kecintaan kepada Nabi Muhammad melalui kisah-kisah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari Pak Jaka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.